biar suasana lebih hidup, biar bapak ibu lebih semangat. Wabil khusus untuk bapak-bapak saya berikan pantun, tolong disambut dengan kalimat cakapnya. Bukalapak di waktu malam, tidak lupa membeli roti. Bagi bapak-bapak yang nanti mau jawab salam, saya doakan bisa menikah lagi. Bapak Hasan mau bilang amin ragu-ragu. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya. Tapi ada balasan pantun dari ibu-ibu. Beli alpukat ke pasar Sentani, singgah sebentar membeli kopi. Bila bapak-bapak nekat pengen nikah lagi, artinya bapak mencari mati. Cocok? Masuk? Beli garam di toko Saga yang menjawab salam semoga menjadi ahli surga. Jalan malam membeli nanas yang mau menjawab salam semoga hutangnya segera lunas. Hutang lunas aminnya kompak. Jangan sampai jamaahnya beliau ini ahli hutang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kok yang bersolawat cuma marawi saja, ibu-ibu majelis taklim suaranya mana? Sepelit-pelit umat yaitu yang tidak mau bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala bi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang jawab Allah, saya doakan tahun depan bisa ibadah umrah. Yang sebelah kanan tidak jawab Allah, sambil sandar sambil ngomong. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Jamiatul Muslimin, yaitu kalau saya sebut beliau adalah Bapak Sugis karena beliau Sunda, istrinya Bugis. Saya kualat kayaknya nggak boleh sebut Sugis ini karena beliau Sunda, istrinya Bugis. Bapak Mahmudin yang kami hormati, Ketua Yayasan Bapak Dr. Handoko, mohon izin, beliau yang mana orangnya saya kok? Oh Masya Allah, karena kami belum kenal Bapak. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Jamiatul Muslimin, yang kami hormati Ketua Panitia Amal Ramadan, yang mana beliau menghubungi saya, Bapak Kuswanto SPD MPD. Saya hafal beliau aja karena namanya tercantum di nomor HP saya. Dan juga tidak lupa
para sesepuh dan bini sepuh lingkungan jamaah Jamiatul Muslimin, dan tidak lupa yang saya hormati di sini ada saudara saya Bapak Mujiono. Masya Allah, beliau tetangga kami di kampung halaman, satu kota, sama-sama keturunan Warok Suromenggolo, Pak. Dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nggak ada yang amin, Pak, ya? Padahal saya doakan, Pak. Seluruh jamaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang penuh mubarakah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah, Zat yang Maha Khalik, Allah yang menciptakan 7 langit bumi tanpa gantungan, 7 lapis langit tanpa tiang. Allah yang menciptakan 7 hari saling bergantian. Senantiasa melalui kedua lisan kita lafadzkan kalimat syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai detik ini Allah masih menenyutkan jantung kita semua, langkah kaki kita mudah. Allah masih memberikan nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Karena pada malam hari ini tidak semua yang diberikan nikmat sehat mempunyai nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Dan tentunya nikmat yang patut paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang senantiasa tertanam di dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam. Karena seberapapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekaya apapun diri kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang saat kita ini miliki, tapi bila tidak ada iman di dalam hati kita, niscaya kita akan menjadi makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, malam hari ini Allah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semuanya begitu lengkap. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini semuanya bernilaikan ibadah yang insya Allah pahalanya bisa mengiringkan kita semuanya sampai yaumul akhir zaman kelak. Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yaumul akhir zaman wala nabiyya ba'dah. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi risalahnya tidak pernah berakhir. Dan boleh kami istilahkan di era zaman milenial saat ini, beliau adalah nabi yang terakhir yang merupakan putra padang pasir, yang hidupnya tidak pernah kikir, lesannya tidak pernah berhenti berzikir, satu-satunya nabi yang sanggup memberikan syafaat di hari akhir, yaitu beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila pada malam hari ini Bapak Ibu, Allah pertemukan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan kelak di yaumul akhir zaman Allah kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kayaknya jamaah malam hari ini semangatnya redup sekali. Tidak tahu apa karena faktor hujan. Tidak apa-apa Bu, Bapak,
hujan ini adalah penuh berkah dan karomah, penuh rahmat dari Allah. Karena hujan pada malam hari ini adalah hujan air, Bu. Hujan pada malam hari ini adalah hujan berkah Allah. Dan bila saya perhatikan, jamaah di sini kayaknya begitu lengkap. Beliau Sunda, istri Makassar. Berarti banyak yang dari Makassar? Banyak, Bu? Apakah reba, Bu? Bagi-bagi ini, alhamdulillah. Beliau yang dari Sunda, ayak naon kumaha daman. Atau jangan sampai sudah lupa bahasanya Sunda ini. Ada yang dari Bima, ada Auhabana Pak, apa tahu? Tidak ngerti juga. Ada yang dari Jawa, banyak. Pripun Pak, Bu, pawartosipun sami sehat sugeng rahayu nggih? Alhamdulillah. Ternyata Jawa paling banyak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adanya saya berdiri di tempat ini karena memang tidak ada kursi. Jadi aman Pak, aman. Tidak ada kursi, aman. Karena basic saya seorang TNI, suruh berdiri 1 jam insya Allah sanggup, 2 jam insya Allah saya mampu. Tapi kalau suruh berdiri 3 jam, saya langsung pamit pulang Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, walaupun tadi Bapak Takmir Masjid, Bapak Mahmudin menyampaikan jamaah yang hadir pada malam hari ini sedikit agak berkurang karena mungkin faktor hujan cuaca menghadapi weekend yang panjang, tapi tidak akan menyurutkan semangat kita. Malam hari ini kita sama-sama dalam bersatu dalam majelis ilmu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kayaknya saya juga tidak perlu lama-lama tausiah. Karena apa? Saya perhatikan Bapak Ibu semangatnya tidak ada. Tadi beliau berdiri, Ustadz, oh siap, adhaifu kal mayyit, tamu itu seperti mayit Pak. Tuan rumah suruh berdiri, saya berdiri Pak. Suruh duduk, saya duduk Pak. Seandainya sekarang Ustadz sekarang tutup langsung berdoa pulang, saya berdoa juga langsung pulang Pak. Cocok Pak? Cocok Bu? Kalau cocok ya berdoa langsung pulang Bu. Makanya saya cukup singkat, padat dan jelas. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih mulai semangat bapak-bapaknya. Lah masalahnya dari tadi kayaknya kok lesu gitu Pak. Ikan kakap diasapin terlalu banyak cakap nanti masuk. Ikan kakap, ikan mujair, Ustadz selesai cakap pulang langsung kok cair toh Bu. Ya jangan bilang cair toh Bu, kasar. Saya tausiah di mana-mana, Bapak Ketua Takmir Masjid, saya tidak pernah berharap amplop. Saya tidak butuh amplop Bapak Ibu. Apa? Isinya subhanallah. Bapak Ibu percaya tidak percaya, begitu saya pulang isinya langsung saya kasihkan anak yatim. Karena istri saya yatim Pak. Saya tidak bicara bohong Bu. Ya, biar semangat. Saya begini maksudnya apa? Biar bapak-bapak semangat. Tidak ada semangat sama sekali. Memang kalau saya perhatikan, ibu-ibu lebih dominan. Di mana-mana masjid, saya keliling dari ujung sampai ujung sampai di Sarni, ibu-ibu lebih mendominasi sekarang Pak. Jujur, yakin dan percaya. Coba saya tanya ibu-ibu yang rajin majelis taklim, Ibu, tolong Bu dijawab Bu. Yang rajin majelis taklim Ibu, yang rajin tadarus Ibu, yang rajin istighosah Ibu,
yang rajin gibah bicarakan orang lain, ibu. Baik, alhamdulillah saya coba pancing sudah mulai semangat. Kalau bapak ibu sudah semangat, baru kita masuk dalam pokok kajian. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, gaya tausiah saya, gaya syiar saya memang seperti ini. Kita boleh nyengir tapi otak tetap mikir. Kita masuk pada pokok pembahasan. Di sini kita mengatakan halal bihalal dengan judul perkuat ukhuwah Islamiyah untuk meraih kemenangan Idul Fitri yang penuh berkah. Bapak Ibu, kita hidup di muka buminya Allah, semuanya mendapatkan ujian sesuai dengan kualitas dan kuantitas masing-masing. Akan perbedaan latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, Allah menguji kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Tapi ingat, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui dari kemampuan hambanya. Saya tanya ibu-ibu, tolong dijawab. Ibu-ibu punya ujian? Dede, yang jawab cuma 5 orang. Ibu-ibu punya ujian? Ibu belum makan rupanya. Kok nggak ada suaranya? Ibu-ibu punya ujian? Banyak. Ujian yang paling berat saat ini apa, Bu? Apa, Bu? Nggak punya duit? La ilaha illallah. Ini Pak, ibu-ibu itu yang ada determinasi di otaknya itu cuma duit saja. Suamiku hitam pesek ndak apa-apa, yang penting banyak duit. Suamiku pergi pagi pulang petang ndak apa-apa, yang penting pulang bawa. Suamiku pergi 1 minggu nggak apa-apa, yang penting sebelum pergi meninggalkan. Makanya mukanya ibu-ibu kayak duit semua ini. Allah memberikan ujian kepada kita semua, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu sudah, sekarang bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak punya ujian? Kok yang jawab cuma di sini, yang di sana bukan bapak ya? Bapak-bapak punya ujian? Ujian yang paling berat apa Pak saat ini, Pak? Istri, Pak. Betul sekali, Pak. Kalau kita mampu merenungkan lebih dalam, ujian yang bapak-bapak hadapi saat ini yang paling berat adalah tuh yang duduk di sana. Istri-istrinya bapak ini ujian yang paling berat. Memang malam hari ini pergi ke masjid, pakai baju syar'i, jilbabnya besar, kayak istri yang paling soluhah. Laksana intan mutiara di tengah lautan diterpa oleh gelombang dan riak di pesisir pantai, Pak. Dede, kayak paling cantik, Pak. Tapi lihat, Pak, nanti selesai pengajian, begitu pulang ke rumah sudah pakai baju kebesarannya, daster yang sobek treketeknya itu. Masya Allah, Pak, galaknya, Pak, melebihi maklam. Betul, Pak? Kok bapak-bapak di sini nggak ada suaranya? Kayaknya jamaahnya bapak tertekan oleh tekanan istri kayaknya. Karena suaranya cuma sampai tenggorokan. Apa saya yang dipanggil Ustadz? Apakah saya tidak punya ujian? Saya punya ujian tidak, Bu? Banyak, Pak. Salah satunya ini, Pak. Awak bangga, Pak. Fotonya awak dipajang begini, bangga, Pak. Tapi, Pak, selesai pengajian orang berebut dipakai nutup kandang ayam, Pak. Begitu besok saya ke sini, betul, Pak, ini sudah dipakai tutup kandang ayam oleh Bapak Ketua Takmir Masjid. Begitu fotonya terbalik lagi, Pak. Kita ini semua mempunyai ujian dari Allah. Ustaz, kenapa Allah menguji kita? Apa Allah tidak sayang sama kita? Apa Allah benci sama kita? Apa Allah tidak open sama kita? Tidak.
Allah sangat sayang sama kita semua. Tapi Allah ingin tahu di antara kita semua siapa yang mempunyai amalan paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Allah ingin tahu Bapak Ibu, siapa di antara kita yang mempunyai amalan paling baik. Apakah beliau-beliau yang duduk di depan ini mempunyai amalan paling baik? Belum tentu Pak. Atau bahkan ibu bapak yang duduk di belakang sambil asyik main HP, sandar dengan tembok, mempunyai amalan paling baik? Belum tentu. Yang di depan aja belum tentu, apalagi duduk di belakang asyik main HP. Betul? Atau bahkan saya yang malam hari ini Bapak Ibu panggil ke tempat ini memberikan tausiah, dipanggil Pak Ustadz, mempunyai amalan paling baik? Belum tentu Pak, Bu. Bisa jadi Bapak Ibu yang ada di hadapan saya mempunyai amalan lebih parah Pak. Bilang amin berat, bersolawat berat, kok Bapak yakin mempunyai amalan lebih baik? Karena apa? Kita ini adalah ahli dosa dan maksiat. Selama ini kita bergelimang dengan dosa dan maksiat yang kita kerjakan tanpa kita terasa. Tapi ingat, Allah lebih cinta kepada hambanya, seorang ahli maksiat yang mau bertobat, daripada orang soleh selama hidupnya tidak pernah merasa salah. Ini orang soleh selama hidupnya tak merasa salah, apalagi merasa paling soleh selama hidupnya tidak pernah merasa salah. Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa mau bertobat, memperbaiki dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa mau bertobat dan membersihkan dirinya. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baikkan di akhirmu daripada awalmu. Allah memberikan ujian kepada kita semua Pak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga ada semangat dan tidak mengantuk. Tolong jawab sama-sama. Lebih bagus mana Pak, Bu? Mantan orang baik atau mantan penjahat Pak? Kok ragu-ragu Pak? Bapak kayaknya minum 1 botol sudah habis Pak. Saya Pak datang duduk, ada minum, tapi belum dipersilahkan minum Pak. Padahal saya biasanya, saya kalau tausiah itu Bapak takmir, biasanya di mana-mana saya tausiah, biasanya saya itu minumnya paling senang adalah kopi. Karena hujan-hujan cocoknya minum. Tapi malam ini jangankan kopi Pak, mejanya juga nggak ada, gimana mau kopinya Pak? Kenapa saya lebih mengutamakan kopi Pak? Utamakan kopi daripada janji. Karena pahit manisnya kopi bisa dinikmati, tapi pahit manisnya janji, sakitnya tuh di sini Bu. Nih, biasanya saya minumnya kopi, tapi malam ini nggak ada, berarti alhamdulillah. Kenapa kok kopi? Kopi kepanjangannya kadang otak perlu inspirasi, karena hidup ini inspirasi bukan halusinasi. Dan saya kalau ngopi biasanya tidak saya aduk Bapak Ibu. Karena apa? Biar manisnya di belakang. Kalau manisnya di depan itu janjinya para caleg yang tidak jadi Bapak Ibu. Betul? Betul? Kopi di mana kau gini, jangan kau sembunyi dirimu, oh kopi.
Jangan tertawa toh nak, memang tidak ada kopinya nak. Saya nggak minta bu, cuma biasanya Loh, saya kalau sudah minum kopi pak, suara saya jadi jernih, saya pun bisa nyanyi pak. Siji tambah telu papat, ayo ngaji yang semangat. Minum kopi dicampur susu, ayo ngaji mencari Minum kopi dicampur jahe, ayo ngaji jangan main. Langsung diturunkan HP-nya bu yang di belakang. Baik, Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa mau bertobat, membersihkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana salah satu membersihkan diri kita? Bahwa sesungguhnya ada di dalam tubuh kita ini, innal jasadu khairu muhdoh. Di dalam badan kita ada segumpal daging yang disebut dengan hati. Untuk mensucikan hati salah satunya yaitu dengan halal bihalal. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, kerukunan. Ukhuwah itu ada 3 pak. 1 ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama antar muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu saudara sesama bangsa. Walaupun berbeda agama, tapi watoniyah adalah saudara. Maka ada istilah hubbul waton minan iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar umat manusia. Kalau kita di Mekah pak, kita berdosok-dosokan, sorry, tidak akan ada muncul ramah, tidak akan muncul rasa marah. Karena apa? Ukhuwah basyariyah, sesama umat manusia. Dan bapak ibu perlu tahu, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, tentunya bapak ibu harus kita mulai dari kesatuan yang paling kecil. Satuan paling kecil itu apa bapak ibu? Yaitu rumah tangga. Akan terbentuk ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita awali dari satuan yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Rumah tangga melebar menjadi RT, RT menjadi RW, RW menjadi kelurahan. Dan insya Allah bila semuanya tercipta dari rumah tangga yang paling kecil, insya Allah Perumnas 4 Jamaah Jamiatul Muslimin akan menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Karena apa pak? Di era zaman milenial saat ini pak, percekcokan antar rumah tangga sangat tinggi. Salah satunya apa? Istrinya sedikit-sedikit COD terus. Betul tidak pak? Betul tidak pak? Suaranya sudah mulai keluar, tekanan dari istri sudah mulai hilang. Diawali dari rumah tangga, ada komunikasi yang bagus antara suami dan istri bapak ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin bagi kaum perempuan. Kalau bapak dan ibu sudah ada komunikasi yang bagus, insya Allah ukhuwah Islamiyah terjaga. Contohnya beliau Jawa Barat, istrinya Bugis, hidup berdampingan, saling percaya, harmonis di dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ketua Takmir Masjid diberikan nikmat panjang umur, murah rezeki. Kok aminnya sedikit sekali Pak, yang doain Takmir Masjid loh Pak. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki. Itu loh Pak, Masya Allah.
wong yo sakmene mbane akehe, sing lanang ganteng-ganteng praupane, sing wedok ayu-ayu rupane, nyatane yo ana nyawane tapi kok gak ana suarane. Ubur-ubur ikan lele, alamat ajurle. Loh, orang segini banyaknya loh, amin saja kok susah. Dimulai dari rumah tangga, bila suami istri saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, insya Allah ukhuwah Islamiyah akan terbentuk Pak. Tapi kalau suami istri sudah tidak bisa menghargai, tidak ada kepercayaan, muncul percekcokan, Masya Allah, hidup ini laksana ada di bui. Kalau Bapak takmir berkelahi sama istrinya baku marah, Pak takmir masjid sore-sore langsung setar motor jalan-jalan ke kota Abipura sambil menyanyi Pak, salahkah aku, dosakah aku mencari hiburan di luar. Kok ibu-ibu yang hafal malah, bapak-bapaknya nggak ada hafal? Kalau sudah seperti ini Pak, suami pergi mencari hiburan di luar rumah, ibu-ibu ini apa Pak? Hati laksana teriris-iris dan tersayat-sayat. Muncul pertanyaan, tak kusangka engkau seperti itu. Akhirnya apa? Istrinya Bapak duduk di ruang tamu. Duduknya bukan di kursi Pak, tapi di lantai. Langsung muncul sebuah lagu. Alhamdulillah, kopinya datang. Alhamdulillah. Tapi masa cuma kopinya cuma satu? Bapak takmir masjid apa enggak ngopi ya? Apalagi Pak Dokter apa enggak ngopi kira-kira ya? Kalau sudah suami pergi, ibu duduk di ruang tamu bukan duduk di kursi. Sudah Bu, biarkan aja yang melayanin kopi. Kalau sudah melayanin kopi, yang diperhatikan yang layani kopi. Sudah Pak, Alhamdulillah. Kalau suaminya ibu sudah jalan mencari hiburan di luar rumah, ibu duduk di ruang tamu, bukan duduk di kursi Bu, tapi duduk di lantai. Langsung muncul lagunya Nike Ardela. Jenuh aku mendengar manisnya kata, lebih baik. Tuh Pak, lebih baik sendiri Pak. Ternyata suaminya ibu karena emosi dan marah, satu hari satu malam tidak pulang karena mencari hiburan di luar rumah. Akhirnya ibu pagi-pagi bukan duduk lagi di ruang tamu Pak, tapi duduk di teras di bawah lagi Pak. Langsung muncul nyanyiannya lagi berbeda Pak. Pulangkan saja aku pada, atau bener Bu, sudah dipikir Bu. Ibu sudah umur 60 minta dikembalikan, pulangkan ke orang tua, gak ada yang mau lagi Bu. Ini maka harus diawali dari rumah tangga yang kokoh, yang harmonis antara suami dan istri. Bapak juga kalau sudah di rumah, istri kita sudah setengah mati Pak, ngurus anak-anak, masak di rumah, bersihkan rumah, kadang antar jemput anak. Mereka sekarang kalau dulu langsing, sekarang badannya begitu gemoy. Ya kalau manggil istri tolong dihargailah Pak. Mentang-mentang sudah punya anak 3, bodinya tambah gemuk, Bapak juga manggil jangan bilang brot gembrot, jangan Pak. Tapi panggilah dengan kata-kata yang harmonis. Wahai istriku yang berbobot. Senang Pak mereka Pak. Istri kita bengkak dan gemuk karena melahirkan anak-anak kita, betul Bu? Melahirkan itu sakit tidak Bu? Sakit Bu? Kapok? Tidak, dia bilang Pak. Ayo kita awali dari rumah tangga kita. Kita ada komunikasi yang bagus antara suami dan istri, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Karena apa Pak?
anak-anak kita cara mendidiknya berbeda dengan kita dulu. Jangan seperti yang pembawa acara sampaikan. Acara selanjutnya adalah mauidhah hasanah. Anak-anak sekarang tidak perlu mauidhah hasanah, tapi yang diperlukan adalah uswatun hasanah, contoh secara langsung kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Maka untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah ini betul-betul terlahir, semuanya ada di dalam hati. Hati ini, Bapak Ibu, adalah yang menyetir diri kita. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil arkan. Hati ini boleh saya istilahkan seperti mic yang saya pegang ini, Pak. Seperti mic yang saya pegang ini. Mic ini tergantung pada siapa yang pegang, Pak. Kalau dipegang oleh anak-anak vokalis marawis, akan muncul berbagai macam lagu-lagu sholawat. Apalagi ibu-ibu, sholawatnya sekarang sudah aduhai semuanya, pakai lagu dangdut, pakai lagu India. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al. Wes marawise ora gelem muni, tandane kesel ngajak bali. Nek ngajak bali ayo ditungani, walaupun aku belum minum. Bapak Ibu juga nggak nyambung juga. Alhamdulillah. Saya mau minum malu dengan Bapak Takmir, dengan Pak Dokter, karena kopinya cuma satu, Pak. Enaknya kalau hujan-hujan itu ngopi bareng-bareng. Betul, Pak? Betul, Pak? Di sini kan tadi banyak orang Jawa ngopi, kadang otak perlu inspirasi. Kopi itu nikmatnya pakai cangkir. Kenapa cangkir? Nyancang nih pikir. Ngopi itu pakai cangkir biar manis, itu dikasih gula. Gula ateges gulangane rasa. Gula iku asale saka tebi, antepe ning jero kalbu. Enake diudek-udek, artine usahane ojo sampai mandek. Kembali sedikit lagi. Belum, Bu? Belum, Bu? Yo, Ibu bilang belum nggak nyangoni. Yang nyangoni ketua takmir masjid, Bu. Jadi hati ini, Pak, yang mengendalikan diri kita. Semua tergantung hati, Pak. Seperti mic yang saya pegang ini, Pak. Mic ini kalau dipegang vokalis munculnya suara sholawat. Tapi kalau dipegang oleh pembawa acara sebuah grup orkes dangdut berbeda lagi, Pak. Yuk, kita ikuti selanjutnya. Bersama kita Adela. Betul apa betul? Mic ini, Pak, cara salam saja berbeda. Tergantung yang pegang. Yang pegang korik kayak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus. Dipegang Ustadz, Assalamualaikum. Ada penekanan sedikit. Dipegang guru TK berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa betul? Tapi begitu di lapangan sini ada siaran lagu dangdut, mungkin organ tunggal, dipegang MC-nya sudah berbeda lagi. Yuk kita panggil siapa dia? Bersama kita Adela. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa, bunga kan mekar walau kemarau. Banyak artisnya kayaknya di sini, Pak. Alhamdulillah. Tapi kita harus bisa menempatkan diri. Bapak Takmir begitu habis jadi MC dalam dangdut, begitu pulang ternyata ada jamaah yang meninggal. Pak Takmir, ini kita memamitkan almarhum untuk diberangkatkan ke alam kubur, ke makamnya.
Ternyata saking asyiknya Pak Takmir lupa gayanya masih dengan dangdut. Lalu muncul apa? Bapak Ibu hadirin sekalian, yuk kita panggil mayit yang satu ini. Siapa dia? Yang bertubuh tinggi langsing, berbadan pirang, berambutkan pirang. Ini dia. Ayo kita iringkan sama-sama dengan kalimat Al-Fatihah. Betul tidak? Ini ukurannya, filosofinya. Kita ini boleh berilmu, tapi kita harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Ini. Maka kalau antara Bapak Ibu, antara jamaah satu dengan yang lain sudah bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, bukan tidak saling untuk menyakiti, insya Allah ukhuwah Islamiyah akan terwujud di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Ingat, Islam tidak memukul tapi merangkul, tidak membidik tapi mendidik. Ini agama Islam itu jelas secara tuntunannya. Maka dari itu, ayo melalui momentum halal bihalal, yang mana Bapak Ibu, Ramadan telah 17 hari meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, kita semua yang hadir di tempat ini masih bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan bila sekiranya Allah mentakdirkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kali di dalam riwayat hidup kita, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Karena fenomena yang terjadi di era zaman milenial saat ini, Pak, banyak sekali orang yang sakit, zamannya sudah zaman akhir, lesannya tidak pada mau zikir, cuma tiap hari mondar mandir, hidupnya menjadi kocar kacir, akhirnya otaknya jadikan. Ini nyata, Pak. Karena banyak orang sakit. Bayangkan, ini saya yakin mungkin terjadi di sini juga. Ramadan pertama, Bapak Ibu, mungkin masjid ini terasa sempit, jamaahnya meludak sampai luar. Bapak takmir masjid dibikin keringat dingin, jamaahnya sampai di luar, terpaksa digelar terpal, digelar tikar agar jamaahnya cukup. Betul? Betul? Tapi 10 Ramadan yang kedua, apalagi 10 Ramadan fase yang terakhir, jamaahnya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saking pesatnya tinggal 2 saf di depan, di belakang kosong belum. Betul, Pak? Di sini juga begitu. Di sini juga sama, ibu-ibu. Orangnya hadir. Hadir. Biasanya pakai jilbab pink. Ya insya Allah yang jilbab hitam sih insya Allah sama saja. Ini terjadi di mana-mana, Pak, fenomena ini. Maka ini zaman sudah akhir, Pak. Ayo kita senantiasa ingat akan kebesaran Tuhan, agar senantiasa hidup kita penuh dengan berkah. Yuk, nggak ada yang amin loh, Pak. Telat, Bu, saya doakan loh, Pak. Mudah-mudahan hidup kita ini penuh berkah, rezekinya melimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solehah, suatu saat bisa sujud di Mekah Madinah Al-Mukarramah. Amin Allahumma. Sebagai penutup daripada tausiah kami pada malam hari ini, karena apa? Kopinya nggak tambah-tambah, cuma 1. Nanti kalau nggak diminum nanti juga dingin. Tapi mau diminum kok sendiri, malu hati, Pak. Betul, Pak. Saya dari Jayapura tadi belum ngopi memang, Pak. Alhamdulillah. Sebagai penutup, mari kita agungkan kebesaran Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah agar hidup kita senantiasa mendapatkan ketentraman. Insya Allah
bila hati kita ikhlas, insya Allah badannya juga waras, hutang-hutang pun juga akan lunas, tidak akan kekurangan beras, walaupun sayurnya cuma gambas, insya Allah badannya tetap waras. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat sama-sama. He he he. Ibu belum makan, bapak belum makan, sama pak, air putih aja belum minum pak, kuenya juga nggak ada pak. Alhamdulillah. Biasanya kalau kopi itu di sebelahnya ada, betul bu? Ibu paham, tapi kok nggak ada kuenya? Alhamdulillah. Dalam hati, dede, ustadz ini kelas ini, besok lagi jangan diundang, minta kopi, minta kue lagi. Alhamdulillah. Sama-sama bapak ibu. Bapak-bapaknya belum ada suaranya. Ayo nak, balik. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'idnillahi sholatan daimatan di bawah mulkillahi. Begitu sudah selesai vokalisnya baru pegang mic. Ya Allah, nak kalian belum makan nak? Kau udah kayak nggak ada semangatmu mak. Ya Allah, pikir saya pak dengan bersolawat, vokalisnya kan bantu solawat, jadi saya kan bisa duduk minum kok. Tapi nyatanya vokalisnya nggak tuning. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit apa yang kami sampaikan. Karena bapak ibu kurang semangat, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada salah kata, itu adalah murni kesalahan dari pribadi kami. Dan bila ada benarnya, itu adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Undur makola wala tandur makola. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Sebagai penutup, karena yang mengundang kami adalah beliau orang Jawa yang menghubungi, kami berikan pantun sebagai hadiah. Tuku santen neng Kertosono, cekap semanten atur kawula, mangan kupat entek elimo, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah, lirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang doa.